Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang mata air Sendang Kemuning, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sendang Kemuning adalah sumber mata air yang secara administratif terletak di Dusun Gatak, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta. Asal-usul Sendang Kemuning ini konon muncul berawal dari ketika wilayah di sekitar Sendang ini sedang mengalami sebuah kekeringan yang sangat panjang, dan kemudian masyarakat sekitar pun pada zaman dahulu lalu mengadakan sebuah ritual atau doa bersama untuk meminta kepada Allah agar diturunkannya hujan, agar masalah kekeringan yang dialami di desa tersebut segera teratasi. Setelah diadakannya prosesi ritual atau doa bersama tersebut, tidak berselang lama maka muncullah sebuah sumber mata air dari bawah pohon kemuning yang kemudian menjadi sebuah sendang dan diberi nama dengan nama Sendang Kemuning. Konon dahulu sumber mata air Sendang Kemuning ini keluar dan menyembur dengan debit air yang sangat deras, bahkan dari dalam tanah mengeluarkan berbagai jenis ikan bersamaan dengan keluarnya air yang sangat deras dari dalam tanah. Air tersebut terus mengalir deras hingga tak kunjung reda, sampai akhirnya masyarakat sekitar pun kemudian melakukan ritual atau doa bersama untuk menyumbat sumber mata air Sendang Kemuning dengan dandang agar debit air yang keluar mengalir secara normal. Baru setelah itu debit air yang keluar dan menyembur dari dalam tanah mulai mengecil dan mengalir secara normal. Sendang Kemuning ini dahulu juga menjadi sumber mata air untuk mengaliri lahan pertanian warga. Namun sekarang airnya sudah tidak cukup untuk mengairi semua lahan milik masyarakat sekitar. Sehingga untuk keperluan pertanian warga sekitar Sendang ini pun lebih mengandalkan air dari anak sungai kecil yang juga mengalir di sekitar Sendang. Sendang Kemuning ini kadang masih untuk tempat bermain dan berenang anak-anak, serta beberapa warga sekitar juga masih menggunakan Sendang Kemuning ini untuk mencuci pakaian. Konon menurut warga sekitar, keberadaan mata air Sendang Kemuning ini sudah ada sejak puluhan tahun atau mungkin bahkan ratusan tahun yang silam. Berdasarkan tutur kata dari warga sekitar, dahulu di sekitar mata air Sendang Kemuning ini banyak terdapat sebuah pohon kemuning yang berukuran sangat besar. Namun sekarang keberadaan pohon-pohon kemuning yang sangat besar tersebut sesuai berjalannya waktu sudah hilang semua. Dahulu beberapa dekade sebelumnya
Di Sendang Kemuning ini juga masih banyak terdapat sejumlah pohon gayam besar yang ada di sekeliling mata air Sendang Kemuning ini. Namun sekarang pohon-pohon gayam besar tersebut juga sudah ditebang dan hanya menyisakan beberapa pohon gayam dengan ukuran yang sedang. Kondisi Sendang Kemuning sendiri memiliki suasana yang teduh dan sangat asri serta tenang, yang di sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan, dan lokasi mata air Sendang Kemuning sendiri berada di tengah perkampungan Dusun Gata, Sidoluhur, Nggodean, Sleman, Yogyakarta. Sumber mata air Sendang Kemuning ini menurut cerita dari warga sekitar belum pernah mengalami kekeringan, bahkan saat musim kemarau yang berkepanjangan sekalipun tidak pernah kering meskipun debit airnya tidak sebesar ketika di musim penghujan. Kondisi air di daerah Sendang Kemuning ini memang masih cukup sangat bagus, bahkan kedalaman air tanah masih terbilang dangkal karena di musim penghujan dengan kedalaman tak sampai 1 meter air sudah bisa didapatkan. Meskipun masyarakat sekitar tidak pernah mengramatkan sumber mata air Sendang Kemuning ini, tapi Sendang Kemuning ini cukup sering didatangi oleh orang-orang dari luar daerah yang datang ke Sendang ini untuk melakukan ritual berendam dan semedi dengan segala niatan, tujuan, dan hajatannya masing-masing. Konon dahulu sempat ada seorang pengusaha yang sempat melakukan ritual di Sendang Kemuning ini, dan pengusaha tersebut kemudian mengambil sebuah pusaka goib yang ada di mata air Sendang Kemuning ini. Namun pusaka tersebut akhirnya kembali lagi ke mata air Sendang Kemuning ini, dan setelah itu usahanya pun mengalami berbagai masalah hingga akhirnya pengusaha tersebut pun bangkrut. Selain itu, konon dahulu almarhumah artis Julia Perez juga sempat mandi dan berendam di Sendang Kemuning ini saat beliau sedang melakukan ritual peran film Nyi Roro Kidul. Di sumber mata air Sendang Kemuning ini dahulu banyak sekali dijaga oleh entitas makhluk astral yang perwujudannya menyerupai sosok peri. Selain itu, di sekitar mata air Sendang Kemuning ini juga banyak terdapat entitas makhluk astral yang perwujudannya menyerupai sosok genderuwo dan beberapa sosok kuntilanak. Banyak orang yang sudah sadar bahwa berdoa yang paling benar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, dan bukan berdoa kepada pohon, kepada makhluk halus, kepada batu, serta kepada air. Masalah kita mau berdoa di mana, sambil berdiri, sambil duduk bersila, sambil tiduran, atau sambil berendam di sendang, itu adalah cara pribadi masing-masing dalam memperkuat sugestinya. Dan yang terpenting, tetaplah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Terlepas dari semua itu, mari kita jaga warisan budaya dan sejarah leluhur ini, agar kedepannya sumber mata air Sendang Kemuning ini bisa tetap lestari dan bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar, serta bisa menjadikan salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada.
Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di mata air Sendang Kemuning Godean Sleman Yogyakarta. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.